got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Guys, kalian tahu nggak sih tentang berita yang lagi viral banget? Apa tuh? Tentang 2 orang gadis yang ngebully gadis disabilitas. Kalian tahu nggak bahwa kejadian itu merupakan hal yang sangat tidak baik? Bahkan hal tersebut gak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, bullying terhadap penyandang disabilitas adalah tindakan yang merendahkan atau melecehkan seseorang berdasarkan kondisi atau keterbatasan fisik, mental, atau emosional mereka. Ini adalah perbuatan yang tidak hanya merugikan fisik dan emosional korban, tetapi juga melanggar hak asasi manusia mereka. Bullying terhadap penyandang disabilitas dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, tempat kerja, atau bahkan di masyarakat umum. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dan mengambil tindakan untuk mencegahnya, mendukung para korban, dan mengedukasi orang-orang tentang pentingnya inklusi dan penghormatan terhadap semua individu tanpa memandang kondisi atau disabilitas mereka. Nah, bullying terhadap penyandang disabilitas biasanya dipicu oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan. Mereka yang normal akan merasa lebih hebat dengan melakukan tindakan kekerasan kepada seseorang yang jelas-jelas jauh lebih lemah darinya. Menyiksa dengan cara menendang, menginjak tubuh korban, lalu sang korban menangis dan berteriak, mereka akan merasa puas. Tindakan kekerasan ini biasanya disebabkan oleh ketidakstabilan emosional, perasaan superioritas, keinginan untuk mendominasi, ataupun memperlihatkan kekuasaan. Beberapa individu mungkin juga menggunakan perilaku menyiksa sebagai cara untuk menyalurkan rasa frustasi atau memperoleh perhatian. Lingkungan yang mendukung atau tidak membatasi perilaku menyiksa juga bisa menjadi pemicu. Nah, kamu tahu nggak gimana sih caranya menyelesaikan masalah pembulian pada anak disabilitas yang dilakukan oleh upaya-upaya yang berlandasan Pancasila? Apaan tuh cara-cara yang menyelesaikan masalahnya? Nah, untuk upaya-upaya yang berlandasan Pancasila itu ada 3. 1, pendidikan, yaitu merupakan kunci utama mencegah pembulian. Pendidikan mengenai empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan perlu diberikan kepada semua anak, termasuk anak disabilitas. Pendidikan bisa dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 2. Penegakan hukum. Pembulian merupakan tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pembulian di masa datang. 3. Kerjasama. Penyelesaian masalah pembulian pada anak disabilitas membutuhkan kerjasama dari semua pihak, yaitu pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan peraturan dan kebijakan untuk melindungi anak disabilitas dari pembulian. Warga perlu memberikan edukasi kepada anak-anaknya tentang pentingnya toleransi dan empati. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman terhadap anak-anak, serta di masyarakat perlu berperan aktif dalam mencegah dan menghentikan pembulian. Nah, itu tadi cara atau upaya untuk menyelesaikan masalah pembulian terhadap anak disabilitas. Nah, kamu tahu nggak sih, kasus bullying itu termasuk nilai-nilai Pancasila yang keberapa sih? Aku kurang tahu. Keberapa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, perilaku bullying bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, gender, atau latar belakang lainnya. Bullying yang melanggar nilai-nilai sila kedua karena pelaku bullying tidak menghargai hak dan martabat korban. Untuk mencegah dan mengatasi kasus bullying perlu dilakukan penanaman nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Nah, kesimpulan dari semua yang kita sampaikan ini adalah bullying terhadap disabilitas adalah tindakan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah secara fisik atau mental karena kondisi disabilitasnya. Bullying terhadap disabilitas dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, atau kombinasi dari ketiganya. Bullying terhadap disabilitas merupakan masalah yang harus dihentikan dengan meningkatkan pemahaman dan empati terhadap
terhadap disabilitas, serta menciptakan lingkungan yang mendukung, kita dapat mencegah terjadinya bullying terhadap disabilitas dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Nah, dari yang kita sampaikan tadi, harus kalian pelajari dan terapi ya. Sekian dari kita, influencer yang sangat kece. Bye-bye. Bye.